kita mesti rasa berbangga dengan seni yang ada pada Islam ini. Ya. Islam ini kaya dengan seni. Ya. Bahkan Tuhan itu pun suka dengan seni. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Nabi sebut Allah itu maha indah dan dia suka kepada keindahan. Dengan seni hidup indah. Itu. Dengan iman hidup terarah. Kan? Dengan ilmu hidup mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, yahobu, oi du sana, salam pahaba, kulonun. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dari tim redaksi Mimbar Budaya. Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Pada edisi ke-31 kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang budayawan, seorang ulama, dan seorang seniman dari Sumatera Utara yang mandah ke negeri jiran. Kita akan berbicara tentang orkes gambus. Masya Allah. Tentang musik gambus. Sebelum kita memulai acara ini, kami berdoa semoga pemirsa di mana saja berada tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, orkes gambus atau musik gambus itu merupakan genre tersendiri dari cabang seni musik. Ada memiliki kekhasan dari orkes gambus ini. Dan orkes gambus ini merupakan genre seni budaya Islam. Sumatera Utara sempat terkenal dengan orkes gambusnya pada masa-masa lalu. Keterkenalannya bahkan sampai ke mancanegara. Ada yang sampai ke Timur Tengah, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa. Wah, ini luar biasa kepiawaian orkes gambus Sumatera Utara. Dan kita akan berbicara tentang hal ini kepada Encik atau Bapak Haji Jalidar bin Abdul Rahim. Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Jalidar ini kelahiran dari Bedagai, dari Sumatera Utara. Tanggal 21 Juli 1949. Nah, nanti beliau akan bercerita dari Serdang Bedagai, kemudian hijrah ke negeri tetangga, persisnya di negara bagian Sabah di Malaysia. Nah, beliau ini dikenal sebagai seorang ulama dari sejak dahulu sampai sekarang berdakwah, bersyiar Islam di negara bagian Sabah. Dan ternyata beliau memang putra asli dari Sumatera Utara. Nah, selain itu beliau juga bergiat di orkes gambus. Sudah lama. Jadi kita bertanya-tanya dulu kepada Encik Jalidar, bagaimana riwayat sejarah orkes gambus pada masa jayanya dulu, Cik. Bisa diceritakan, Cik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suyadi dan juga para pimpinan di Mimbar Umum.
kru-kru yang bertugas pada sore hari ini, alhamdulillah saya dapat bersuamuka kembali dengan saudara saya, terutama Pak Suyadi yang sudah agak lama saya kenal, alhamdulillah, bercerita tentang perkembangan Orkes Gambus ya, yang selalu disebut dengan Orkes Gambus Irama Padang Pasir, begitu. Di Sumatera ini sejak tahun awal-awal 50-an ya, selepas merdeka itu memang sudah wujud ya, sudah ada memang di terutama dulu memang puncak kewujudan itu ialah di Medan ini sendiri ya. Masa itu yang paling tertua lah Orkes Gambus Irama Padang Pasir ini dulu disebut Orkes Gambus Qasidah Mesir Fuqaha. Orkes Gambus Qasidah Mesir Fuqaha. Fuqaha. Ya. Karena masa itu, kenapa ada qasidah? Karena masa itu antara musik cara Islami ini dengan bermain biola, akordeon, alat-alat yang lainnya lah ya kan. Juga mereka juga disisipkan dengan ahli-ahli qasidah di situ. Jadi bila ada persembahan mereka ini ada nyanyi dengan musik, ada dengan qasidah saja. Jadi mereka dulu gabung. Bahkan dulu kalau mengikut cerita guru saya almarhum Bapak Haji Ahmad Baki, dia dulu katanya pemain kami ini semuanya laki-laki, tak ada perempuan. Betul. Iya. Tapi belakangan berkembangan Orkes El Suraya. Selepas itu Orkes Mesir Fuqaha ini Mesir Fuqaha dilebur menjadi Orkes El Suraya. Itu embrionya. Jadi itu adalah daripada Orkes Gambus Qasidah Mesir Fuqaha tadi diubah kepada Orkes Gambus Irama Padang Pasir El Suraya. Dan masa itulah mereka coba dengan kemajuan zaman mengambil penyanyi-penyanyi mereka di biduan-biduannya terdiri dari wanita. Dulu penyanyi yang terkenal dulu yang diambil oleh Bapak Ahmad Baki ini itulah Kanda, Dr. Randa, Hajah Nur Asya Jamil, MA. Dia itu dulu muridnya Ahmad Baki. Tapi belakangan karena dia memang orang yang IQ tinggi, berilmu dan berbakat, dia meleburkan dirinya sendiri. Dia tidak lagi bersama Bapak Ahmad Baki, tapi dia dengan identiti dia memang qori'ah pada masa itu, pencipta lagu-lagu nasyid yang hebat pada masa itu. Itulah kembali tadi kepada Orkes Gambus tadi. Jadi di Medan dulu yang saya ingat lah ya, masa itu saya betul masih kecil. Tapi karena saya minat, jadi saya ikuti perkembangan ini Orkes Gambus dari Medan ini semuanya selalu main di mana-mana diundang kan. Begitu. Dulu tidak ada yang lain-lain. Tidak ada band-band modern ya. Orkes Melayu, Orkes Gambus. Kalau Orkes Melayu pada masa itu Sukma Murni, yang pimpinan Pak Nasir dengan lagu Keluar Jiwa, Nur Ainun, apa semua itu dalam kelompok lagu-lagu Melayu, tapi yang Islami juga sebenarnya. Kalau saya nilai sekarang, jadi tumbuhlah pada masa itu juga Orkes Gambus Al-Watan. Wah itu. Al-Watan ini pun hampir sama ya umurnya, sekitar 50-an juga tuh lahir. Pemimpinnya silih berganti-ganti. Tapi yang terakhir pemimpin Al-Watan yang menambahkan semaraknya perkembangan Irama Padang Pasir ini, Orkes Gambus ini itu almarhum Mukhlis. Almarhum Mukhlis. Itu dikenal dalam buku Pak Sofwan baru-baru ini saya tengok ada gambar Mukhlis. Ngisi biola, dia memang pintar, pandai main biola. Ayahandanya yaitu Kiai Haji Ghazali Hasan, Ketua Umum Front Mubaligh Islam Sumatera Utara pada masa itu. Jadi dia membuat identitas sendiri, cara Al-Suraya Al-Watan lain cara dia, langgam dia, lahjah dia, makam-makam lagu dia tidak begitu agak lain. Dia lebih mirip lagi kepada betul-betul daripada lagu Timur Tengah. Kalau karya Pak Ahmad Baki ini dia lebih banyak di antara campuran Melayu dan Arab begitu. Antara Melayu dan misalnya Arab. Dia mencipta lagu-lagu
misalnya apa cita-cita misalnya. Iya. Kala berkayu. Itu macam kita irama Melayu tu. Macam Pak Lili Suhairi pun pimpinan radio Nusantara 3 Medan dulu lebih kurang gitu. Iya. Dia kata kala berkayu menuju pantai terap bersua ragam halangan tidak semua hasratkan sampai kadang terbentur di tengah jalan. Itu bagi punya gaya. Di antara campur di antara Melayu dengan Arabi itu lagu itu. Iya. Itu Pak Baki. Iya. Karena menggunakan bahasa kita ya. Iya. Tidak hanya kalau yang Timur Tengah mungkin menggunakan bahasa Arab ya. Kadang iramanya betul-betul iramanya juga Tengah, ya. Tapi liriknya dari Melayu juga, Melayu. bahasa Indonesia. Iya. Banyak juga tuh. Macam karya Mukhlis misalnya Allahu Rabbi Tuhan yang Esa. Dia lebih banyak kepada apa? Letaknya tuh memang agak lain dah. Cepat ya. Agak lain. Wah, iya. Tapi kalau lagu-lagu Pak Ahmad Baki dengan M. Nasir, Sukma Murni, pimpinan Orkes Melayu pada masa itu memang gah itu. Jadi kalau saya nilai hari ini, memang mereka ini sama-sama seniman Melayu dan Islam. Cuma Pak Nasir dengan dia lebih mirip kepada betul-betul Melayu betul lah kan, dengan Sukma Murninya itu dulu. Mungkin Ananda belum lagi lahir pada masa itu, tapi kami dulu belum lah. Kalau hari-hari sore Sabtu atau sore Minggu itu siaran radio Nusantara 3 Medan itu selalu 1 jam itu silih berganti tuh orkes Melayu ya, dari langsung ya, langsung dulu tidak ada recording tidak ada. Jadi kalau kita cerita tentang itu tadi El Soraya, Al-Watan. Ada lagi namanya Al-Wardah. Wah, Al-Wardah pun ada. Ini Al-Wardah ini memang pemain pemusiknya itu banyak daripada turunan-turunan Arab. Itu memang bicara Arab betul ya? Iya. Ada jadi ada kepelbagaian. Ada kepelbagaian. Kalau saya menilai bagus lah. Belakangan ada namanya Sautud Dahri. Sautud Dahri juga orkes gambus irama Padang Pasir. Dahri ini di tokohnya itu Firman Dahris. Masa itu yang punya perkebunan yang luas dulu kan. Dia ada adik dia, kata keluarga dia itu Haji Rifai Abdul Manaf. Jenderal. Bukan dia. Bukan yang mayor jenderal. Yang membangun Taman Pendidikan Islam gitu. Kan ada saya pikir yang Rifai Abdul Manaf. Bukan ya. Kiai Haji Abdul Rifai Abdul Manaf. Dia ada dulu grupnya itu Sautud Dahri lah. Jadi belakangan di seluruh Sumatera Utara berkembanglah lagu-lagu irama Padang Pasir menjadi suatu terkenal yang diminati ya di mana-mana. Tadi pun saya cerita dengan Pak Saud. Ini lagu masa itu saya masih ingat masa senawi lah saya paling ya umur 16. Tapi saya minat. Jadi saya tahu sampai di kampung-kampung pun ada orkes Padang Pasir di Sungai Buluh. Itu kan kampung kan. Kampung-kampung. Jadi kalau ada acara nikahan, acara sunatan itu nanggap kasidah. Kasidah nanti nasyid gitu ya. Itu selalu kalau masih zaman saya lahir tahun-tahun 70-an itu masih kecil itu. Masih ada itu. Di Tanjung Balai, di Labuan Batu, Rantau Prapat kan. Masih sampai ke Sibolga, sampai sempadan Aceh. Berandan, Tamiang apa saja semua ada. Hebat-hebat itu. Kumpulan itu dari mungkin mereka dapat inspirasi daripada ini grup Bapak Ahmad Baki, almarhum Bapak Ahmad Baki yang banyak mewarnakan lagu-lagu karya-karyanya itu sendiri. Dan kehebatan Pak Baki ini saya tengok memang itu. Dia di tamatan sanawiyah zaman dulu. Jadi oleh karena itu lagunya berbobot dengan bobotan seni. Petuah-petuahnya itu banyak ya. Dia punya apa tuh memang dia di seorang penyair betul-betul lah. Dia bukan hanya boleh cipta lagu tapi mencipta lirik yang begitu
menyentuh hati. Seperti selimut putih itu ya. Nah, itu. Wah, itu ya. Tak ada lagi guna harta, Iya. kawan karib, sanak saudara. Tengok dia cerita tentang mati itu. Memang kita pun merinding itu. Apalagi menyanyikan itu dulu. Kalau penyanyi pertama itu Atika Rahman. Atika Rahman. Abdul Wahab Munte. Ya, istri Abah Wahab. Abdul Wahab. Itu Atika Atika Rahman. itu dua. Tapi sekarang udah nggak nyanyi lagi lah. Iya, Dia lah udah senior. recording album pertama lagu Selimut Putih itu. Selimut putih. Jadi lagu itu memang dakwahnya di sana syarat dengan iramanya, dengan liriknya, itulah kehebatan Pak Ahmad Baki. Memang agak sukar tuh. Iya. Berarti Pak Jahidar pernah menjadi murid Pak Ahmad Baki ya? Iya. Tahun berapaan itu? Tahun 60-an begitu, 60-an. Nah, kami Masih angkatan-angkatan awal berarti ya? Masih awal-awal El Soraya, masih saya di kampung masih kami Pukaha. di Bedage itu dibentuk juga satu orkes gambus itulah. Iya. Orkes gambus El Azhar. El Azhar namanya. Di Bedage Pemainnya ya. guru-guru yang orang-orang berumur-berumur kan. Jadi pemimpinnya saya. Masa itu saya baru berumur 16 kah begitu. Iya, ketika itu ya. Alhamdulillah Allah beri saya bakat boleh main violin, biola, Iya. boleh main gambus kan. Gitu kan. Cuma masa itu di Bedage saya belum boleh lagi mencipta syair lagu. Masih Ada memain, rasa segan, kan rasa rendah diri bahkan. masih memainkan karya-karya Pak Baki ya. Pak Baki gitu kan. Sempat jadi pertumbuhan orkes-orkes Irama Padang Pasir dan orkes gambus ini menyeluruh di Sumatera Utara. Memang dulu gudangnya kita di sini lah di Sumatera Utara, ya, di tebing tinggi, Batu Bara, Tanjung Tirai itu banyak itu. Jadi telinga kita ini itu makanya kalau sampai hari ini pun telinga qasidah ini, telinga lagu-lagu Arab ini, irama Arab ini, kita tidak heran kalau Sumatera Utara ini gudangnya apa namanya itu memiliki nada halkum, 1000 halkum yang indah. Wow. Di Sumatera Utara. Iya. Nah, heran kamu coba tahu dangdut tuh, liga dangdut, ya, anak Tanjung Balai, kan, anak Medan, kan, anak mana-mana dari Langkat. Sumatera Utara. Jadi kalau kita bicara bicara kita tentang dangdut itu memang tak lari daripada irama-irama Arab juga gitu. Arab ya, perpaduan ya Arab. Karena turunnya dari seni lagu ini kan daripada daripada Nabi Allah Daud, ya kan, dia turun kepada turun ke Hindus ya, daripada Hindustan sana, turun kemari ya, masuk ke Nusantara kita ini, dan juga sebahagian turun karya Nabi Daud ini yang ikut cerita Pak Ahmad Baki lah yang saya pernah dengar kan. Itu yang turun ke Eropa kemana semuanya tuh. Jadi dengan alat musik membran itu ya, membran novon itu ya, kulit itu ya. Iya. Itu. Jadi di Sumatera Utara tahun 50-an ya, hebat memang, macam jamur tumbuh orkes Irama Padang Pasir. Hari ini saya terpikir, gimana orang kita ini bukannya orang-orang kaya, tapi boleh punya orkes yang lengkap. Ada drumnya, ada violinnya. Ya kan lengkap ya, orangnya rame ya. Rame ya. Dulu paling tidak belasan orang juga tuh, 12 orang, 13 orang pemusik, lain lagi penyanyi. Nah kalau sekarang bagaimana ya perkembangan dibandingkan apa? Mungkin perkembangan musik kasidah atau musik gambosa sekarang ada nggak suatu kebaruan atau bagaimana melihatnya? Saya setelah ketiadaan Ahmad Baki sebagai pencipta lagu, setelah ketiadaan kakanda kita Dr. Randa Hajah Nur Asyah Jamil ya, setelah ketiadaan Mukhlis, mereka pun pernah juga bincang dengan saya tentang perkembangan. Memang agak tidak begitu apa namanya, tidak begitu macam zaman dulu. Ada saja karya itu kan. Nah, jadi muncul, ya. Yang kalau mereka ini sekarang ini yang buat festival nasyid lah. Sekarang itu dengan itulah lagu-lagu sama juga. Itu lagu-lagu yang lalu-lalu itu yang mereka ambil untuk dijadikan lagu wajib, lagu pilihan ya kan. Nah, jadi pengkarya lagu-lagu
gambus ini, irama Itu gambus sekarang ini. diteruskan oleh kelompok-kelompok nasyid ya, yang itu Ada ada ya. dan itu keyboard yang Arab itu cara itulah membunuh ini pemusik. Oh, yang organ tunggal ya. Ah, Organ tunggal. jadi di sekarang ini karena kemajuan teknologi di keyboard itu semuanya ada. Semua ada alat itu. Jadi main sendiri. Cuma enggak lagi macam yang ori lah, tidak original lah. Dan mereka ini tidak begitu mau belajar, saya tengok. Jadi padahal apa yang ada begitu kan, dan nilai-nilai mereka ini nilai-nilai diundang dibayar. Jadi sekarang memang orkes gambus itu nyaris seperti tidak ada gitu ya. Bisa kita katakan seperti itu ya. Wah, jadi menjadi kenangan ya, menjadi kenangan masa jadinya. Sekarang ada satu. Nanti malam saya di sana. Oh, Anak Ahmad Baki, namanya Syamsul Ahmad Baki. Samsul Ahmad Baki. Dia ada grup Fathia El Suraya. Ada grup, ada rame lah. Apakah meneruskan di Garu 1 atau di mana? Masih di Dia Garu? mau meneruskan legasi ayahnya lah. Ya. Jadi kemarin aku telepon bilang ini di orang ini macam keluarga angkat saya semua Asik anak-anak tuh. ini kan. Berarti Pak Samsul ini yang bakal meneruskan Iya. riwayat Pak Ahmad Baki. Cuma karya-karya enggak ada. Nggak ada yang baru ya. Bahkan nggak apa-apa lah remake mungkin ya. Buat karya-karya yang lama itu juga tidak masalah ya kan, supaya publik juga bisa memahami itu kalau tidak ada sesuatu yang baru. Kini tiba saatnya berpisah, berpisah bukan untuk bercerai, berpisah membawa kenangan indah setelah bertemu di alam permai. Kini tiba saatnya berpisah, berpisah bukan untuk bercerai, berpisah membawa kenangan indah setelah bertemu di alam permai. Berpisah ingin bertemu kembali, menikmati buana yang kita miliki. Berpisah ingin bertemu kembali, menikmati buana yang kita miliki. Hari lalu telah lama pergi, tinggal kenangan di sanubari. Hari lalu telah lama pergi, tinggal kenangan di sanubari. Kini tiba saatnya berpisah, berpisah bukan untuk bercerai, berpisah membawa kenangan indah setelah bertemu
yang kita jalani. Masa lalu janganlah tangisi, syukur bahagia di dalam hati. Masa lalu janganlah tangisi, syukur bahagia di dalam hati. Kini tiba saatnya berpisah. Berpisah bukan untuk bercerai. Berpisah membawa kenangan indah setelah bertemu di alam permai. Nah selanjutnya Cik Jalidar kan langsung hijrah ke Sabah. Nah ini apa yang melatari dan bagaimana perkembangan kasidah ini? Apakah diteruskan di Malaysia? Bagaimana juga perkembangannya di sana di Sabah? Ya, sejak tahun 74 kan kami itu dai dari Sumatera Utara ini adalah 18 orang yang mewakili negara kita lah untuk membantu gerakan Islamisasi di Sabah, ya kan. Jadi di antara kami 18 orang ini memang alhamdulillah saya diberi bakat yang agak katalah yang agak istimewa lah, ya kan. Saya boleh main musik, saya boleh tulis lirik lagu, ya syair lagu. Itulah untungnya dulu ada sekolah Arab ini, masa saya kecil. Jadi sehingga kita memahami macam mana kita nak meletakkan lagu-lagu yang kita karya itu dengan menambahkan lagi bidang nuansa bahasa Indonesia ini. Kan memang bahasa Indonesia ini banyak juga berasal daripada bahasa Arab, ya kan. Isyarat, ya kan. Nah, semuanya banyak dari bahasa Arab, ya kan. Fikir itu bahasa Arab, kan. Jadi saya dalam lagu-lagu yang saya gubah pun saya coba memasukkan aspek ini, nilai-nilai Al-Quran ini, ya. Nah, lagu-lagu yang saya gubah, ya kan, dengan saya banyak. Jadi mentor saya lah, Ahmad Baki, Kak Syah Jamil, Mukhlis. Mukhlis ini sebaya dengan saya lah. Tapi saya anggap itu guru-guru saya. Karena bagi saya lagi banyak mendengar, itu lagi bagus, ya kan. Saya suka dengan irama India. Misalnya kan, karena dalam lagu-lagu kita ini lebih kaya dengan irama, lagi bagus, kan. Jadi apa namanya, saya coba memasukkan nilai-nilai Arab itu ada dalam lirik lagu, samping irama, kan. Misalnya saya buat dalam lagu muhasabah diri. Muhasabah itu sendiri bahasa Arab, ya kan. Muhasabah hisab, menghitung diri, ya kan. Muhasabah diri setiap hari. Muhasabah, menghitung diri, ingat diri kita nih, ingat hidup kita ini sih hari-hari, ya kan. Nah, bukan ada seminggu sekali. Setiap hari. Setelah bermusim musafir di sini, di dunia tiada kekal abadi, sediakan amal. Itulah lahjah Arab tuh. Gitu. Tidak sediakan amal, tak sedap dia. Jadi dalam lagu itu banyak saya apa tuh, misalnya betul-betul petuah nih, mengikuti sang guru Pak Ahmad Baki, ya, memberi nasihat-nasihat melalui lagu-lagu. Sudah berapa lagu, Cik, yang dikarang, yang diciptakan? Saya ingat hampir dekat 300. Banyak sekali, 300 ya. Itu sebagian dialbumkan, beberapa album itu. Ya, itulah banyak juga di album sana, di sini. Dulu kalau di radio TV Malaysia tuh hampir setiap rancangan agama, mereka meminta saya menyiapkan lagu. Misalnya rancangan
sempena hari raya. Iya, hari raya Idul Fitri. Rancangan sempena Maulid Rasul. Rancangan sempena Ma'al Hijrah atau Muharram lah kata sini kan. Jadi itu memaksa diri saya, memacu diri saya. Membuat kadang-kadang penerbit TV di sana itu dibilang panggil saya, dia bilang saya mau dalam 2 minggu ini sediakan Bapak lagu asik sekitar 8 lagu dikatakan. Memang masa itu ya mungkin alhamdulillah otak kita nih masih boleh apa kan? lancar Ya. Jadi boleh kita siapkan itu. Cepat. Boleh kita siapkan. Jadi itulah makanya kalau beserta lirik, beserta partiturnya itu ya. Notasinya. Dengan lagu irama dengan musik sekali. Itu berapa lama itu membuat itu sampai menjadi 8 lagu puisi itu. Maksudnya itu kalau datang dia macam Erbah juga. Macam Erbah. Tapi kalau tak datang dia miskin kita aduh. Kalau nulis liriknya seperti itu, mengaransemen musiknya itu lagi itu. Gitu ya. Menyiapkan lirik itu yang sesuai dengan iramanya itu memang satu bukannya mudah. Melahirkan suatu karya yang tak ada. Kan senangnya itu kan yang kita adakan dan diminati oleh orang ramai itu kan. Macam misalnya iman bukan hanya di bibir itu kan. Tajuk lagu itu iman bukan hanya di bibir. Kepada Allah Ta'ala buktikan dengan ibadah padanya. Hindari diri berpura-pura, Allah Maha Tahu di dalam dada. Itu bisa kata iman bukan di bibir. Jadi kadang-kadang kalau lirik itu tak sesuai dengan irama, timpang juga itu. Iya betul, gantung ya. Tak pas ya. Wah, jadi itu biasanya ketika melahirkan lagu itu pakai biola atau violin atau gambus. Gitu ya. Biola gambus ya. Mesti saya cari. Baru dapat ya. Saya mau buat apa ini? Nahwan misalnya kata. Nahwan ini banyak macam irama antara Arabi dengan Melayu lah itu Nahwan. Saya minat itu. Cepat baki juga saya minat. Cuma lagu yang saya bilang tadi itu banyak Nahwan itu. Istiqomah mengukir wawasan hidup bagaikan karang di tengah laut. Istiqomah. Saya gunakan bahasa Arab. Istiqomah itu artinya tetap pendirian. Iya, itu dari bahasa Arab. Tapi sudah jadi bahasanya. Masukkan di dalam satu sampel lagu yang begitu. Orang pun senang. Senang. Nurani ikhlas, pakai ikhlas. Ihsan di hati. Itu alhamdulillah lah dulu saya sekolah. Sampai sekarang publik di Malaysia, di Sabah itu bagaimana terhadap musik gambus ini? Senang. Ramai. Karena kita berusaha memasyarakatkan budaya Islam ini. Dulu di Sabah enggak ada. Enggak ada. Oh, berarti Cik Jali adalah pembuka awal nih, pembuka tabir nih. Allahu Akbar. Nah, atas jasa ini kira-kira apalah yang sudah diberi penghargaan pemerintah kepada Cik Jalidan? Yang paling tertinggi belakangan ini tahun 2017 itu 2017. Saya menerima bintang PGDK ini yang Pingat Gemilang Darjah Kinabalu yang membawa gelaran Datuk. Jadi saya sekarang sudah Datuk. Sudah Datuk. Datuk apa ya? Datuk Jalidar lah. Iya. Kalau di sana udah begitu. Iyalah. Kalau diundang pun dalam satu majelis apa di tempatnya sudah ada. Saya sendiri rasa nggak enak sebenarnya. Sudah pantas karena karyanya sangat banyak, ya kan? Sangat banyak dan memang dibutuhkan pemerintahan, kan? Radio Televisi Malaysia selalu mengontrak, ya kan? Memilih gitu. Nah, kira-kira tantangan dan kesulitan apa yang Cik Jalidar hadapi dalam perjalanan ini? Kalau tantangan itu banyak lah. Pasal dulu kan Sabah nih tidak pernah menerima macam hal-hal yang seperti ini, ya kan? Biasanya kalau di sana tuh paling-paling berzanji menurut Nabi. Nanti semalaman tuh baca berzanji sampai habis kan. Tidur-tiduran. Jadi bila kita pasal itu ya ada yang pro, ada yang kontra juga, ya kan? Nah, biasalah. Tapi bagi kita yang kita ini sebagai pejuang membangun dakwah dan agama,
lewat seni ini pun Iya. itu tak ada masalah bagi kita. Saya tidak pernah merajuk, saya tidak pernah apa. Kalau dibilang tidak ada tantangan itu bohong. Memang ada Iya. tantangan daripada dalam sendiri, ya kan, daripada orang yang kadang-kadang lebih suka mempertahankan cara lama, ya kan. Karena kita ini kan mengarah kepada yang lebih maju, lebih berguna. Jadi bagi angkatan muda memang mereka suka betul. Oh begitu ya. Ya, kalau dulu di Sabah tahun-tahun Di antara perkembangan seni modern lah ya di sana ya, seni modern yang cenderung ke barat-baratan gitu ya. ya Nah, itu seni kasidah bisa masuk ke bisa, anak-anak ya muda sana, kita itulah maksudnya. Jadi dulu kan kita ya negeri Malaysia ini kebanyakan jajahan British kan, Inggris kan. Inggris ya. Jadi pengaruh Inggris itu kuat, bahkan dalam budaya dan seni kan. Tapi bila ini dulu pun orang anggap apa tuh nasib anak-anak, tangan begini nyanyi di sekolah agama kan. Iya, benar. Tapi bila kita dapat merubah fikrah pemikiran itu yang tadi Bapak bilang tuh, sampai grup saya ini yang saya bimbing ini. Apa nama grupnya tuh? Dulu Al-Kawakib. Al-Kawakib. Ya. Ya, yang juara yang pertama. pernah juara itu? Ya, tahun 78. Itu juara kebangsaan yang pertama. Di Sabah ya? Yang tak pernah dirasakan sampai disambut di airport. Potong kerbau, gitu. Tapi saya begini juga tanda. Alhamdulillah. Tapi saya senang. Orang sambut, orang bawa dalam gedung, diraikan, ya kan. Iya. Sebenarnya bagi kita kan Pak, karya-karya kita ini bukan dinilai daripada bayaran, ya kan, daripada diminati. Itu saya sudah syukur bagi kita, ya kan. Iya, betul. Diminati, itulah bayaran. Diminati saja ya. Iya, betul. Jadi saya tak pernah jadi apa-apa, tidak pernah jadi orang kaya ya, cuma artinya ya apa adanya. Ya begitulah, ya kan. Sudah ada kekayaan batin. Ya. Kekayaan batin dan apa yang kita lakukan itu memang menjadi petuah ya bagi para penggemar ya, para penonton, pendengar kasidah kita gitu ya, Cik ya. Nah, pemirsa, pembicaraan kita tentang Orkes Gambus ini, wah ini sudah menarik sekali dari riwayat masa lalu, perkembangannya di Sumatera Utara bagaimana, kemudian bagaimana perbandingan dengan masa sekarang, dan bagaimana perjalanan Cik Jalidar ini dari Indonesia sampai ke Malaysia, dan beliau tetap meneruskan seni musik ini sebagai dakwah untuk perkembangan seni Islam begitu. Dan ternyata memang seni dakwah ini, seni kasidah ini tidak kalah ngetren yang ada di negara bagian di Malaysia, di Sabah, dan bisa berterima sampai sekarang di kalangan generasi muda. Kita berharap seperti itu. Mungkin ada pesan untuk publik, pemirsa kita, Cik Jalidar, bisa disampaikan bagaimana perkembangan seni kita? Ya, saya menyarankan lah ya kepada publik kita di mana saja, sama ada di Sumatera Utara, Indonesia, dan juga khasnya juga di Malaysia, di Brunei, di Singapura. Ya, bahwa kita mesti rasa berbangga dengan seni yang ada pada Islam ini. Ya. Islam ini kaya dengan seni. Ya. Bahkan Tuhan itu pun suka dengan seni. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Nabi sebut Allah itu maha indah dan dia suka kepada keindahan. Jadi kalau kita hanya kadang-kadang dengan ceramah, lelucon, orang ketawa-ketawa, oke juga, itu satu jajaran juga. Tapi lewat lagu lagu Selimut Putih itu memang Masya Allah banyak orang insaf ingat ya Allah, ya kan. Nah, jadi kita tingkatkan. Saya rasa macam pemerintah kita di Indonesia, terutama di Sumatera Utara lah, tanah kelahiran tumpah darah saya ya. Saya mengharapkan supaya pihak-pihak tertentu terus memajukan, membangun ya nilai-nilai seni ini, bantu mereka. Jadi jangan anggap ini macam suatu sampingan-sampingannya. Karena kalau tidak kita isi, Islam itu mengisi seluruh ruang lingkup kehidupan kita, termasuklah seni, ya kan? Quran pun berseni itu, ya kan? Qasidah pun berseni. Kalau lurus-lurus saja tak ada seni itu. Kalau azan berseni, ya kan? Itu dia.
sehingga diminati banyak orang. Itu makanya ada falsafah kawan-kawan saya, dia bilang dengan seni hidup indah. Itu. Dengan iman hidup terarah, kan? Dengan ilmu hidup mudah. Jadi kita haraplah pemerintah kita, tadi pun saya kebetulan menghadiri satu pakat Melayu. Ya, yang nampak saya memang Pak Gubernur lah yang memang semangat bicara tentang hari depan Melayu, kan? Sebagai suatu bangsa, ya. Jadi Melayu, sebut Melayu ini memang di situ ada berbobot dengan Islam, tak boleh tidak, memang Melayu itu Islam begitu, kan? Jadi memang mesti diselaraskan lah, beri tempat-tempat yang sewajarnya. Negara kita sudah merdeka berapa puluh tahun ini. Ya. Umat Islam di Indonesia ini umat yang majority, ya kan? Beri ruang lingkup di akademi, ditingkatkan cara kalau dulu belajar secara alami, Pak. Apa salahnya diakademikan, ya kan? Akademi Al-Quran itu banyak, akademi qasidah, akademi lagu-lagu orang Padang Pasir. Diapakan dia begitu? Dibuatkan, kalau boleh dibuat satu bangunan, pusat pembangunan, pusat pembangunan pengembangan kesenian dan kebudayaan Islam Sumatera Utara. Bagus itu kalau ditinggalkan oleh seorang pemimpin macam Pak Gubernur kita pada hari ini, itu akan dikenang sampai bila-bila. Karena dia akan menjadi sesuatu yang bukan hanya dapat di pinggir jalan, tapi ya macam bapak lah. Pas kita membimbing itu macam Pak Haji Barum Jamil, dia sudah berkarya. Payah kita memang ini, ya kan? Payah tuh. Dulu UISU itu kecil, halamannya luas Pak kan. Macam madrasah biasa dulu ya. Sekarang halaman besar. Ya Allah. Dulu fakultinya berapa saja dalam 6-7. Sekarang berpuluh-puluh fakulti. Apa salahnya ini? Pusat pengembangan, pembangunan kesenian kebudayaan Islam. Di sana lah semuanya, puisinya, sastranya, budayanya, Quran taranumnya, qasidahnya. Itu akan luar biasa itu. Kalau macam pemerintah kita hirau, peduli. Nah, termasuk entah Pak apa kita ini tadi, Pak Wali Kota kita, wakil wali kota tadi hadir. Wakil wali kota. Orang Melayu. Jadi identik, Melayu ini identik Islam, ya kan? Jangan nanti sudah ada jabatan Pak kan baru berapa lagi? Sekarang. Gunakan, karena memang kehebatan Islam itu 3. Umara itu pemerintah. Kedua ulama. Yang ketiganya zu'ama, pejuang. Islam ini kalau tak ada orang pejuang, dia macam mengajar sekolah, tuh lulus. Ada degree, ada sarjana. Habis mengajar dia pulang, dia tak peduli apa. Itu dia hanya karena kebetulan dia lulus itu, dia bukan seorang pejuang. Jadi kita mesti melahirkan. Itu tak boleh datang begitu. Kenapa tak boleh kita bimbing, kita kader, ya kan? Kita kader. Jadi baru Islam tuh tadi meriah tuh tentang kenapa Melayu ini di halaman kita sendiri, orang sudah maju kita masih mundur. Betul. Ya, tapi dipertanyakan Melayu tak hilang di bumi itu. Itu hang tua kan ya, falsafah hang tua. Jadi saya sarankan lah, beri nafas, ya kalau boleh beri peruntukan APBD-nya yang tentang untuk membangun Islam ini lebih terarah, terutama kesenian dan kebudayaan Islam. Ya. Baik. Pemirsa, demikian perbincangan kami antara saya dengan Pak Jalidar. Ya, kami sudah berteman sejak tahun 2000-an. Wah, jadi sudah 20 tahun yang lalu begitu. Ya, sejak kantor mimbar umum masih di tempat yang lama, ya alhamdulillah Pak Jalidar masih mengingat tentang harian mimbar umum ini yang alhamdulillah masih terbit dan masih berada setiap hari ke hadapan pembaca semua. Dan mimbar umum sekarang mengembangkan usahanya dengan mimbar online. Kita ada mimbar online-nya, kemudian ada mimbar TV-nya. Wah, jadi kita sudah bergerak ke tiga lini sekarang penyiaran mimbar umum. Begitu. Memang sejak kami bertemu, kami selalu membicara tentang seni dakwah Islam ini
sejak yang lalu, dan ini memang sejalan sehaluan dengan Harian Mimbar Umum sesungguhnya sejak ketika didirikan pada tahun 1945 oleh petinggi kita yang tokoh-tokoh Islam juga. Di sini ada Surapati, wah itu tokoh-tokoh Islam kita. Nah, demikian pembicaraan kita, sampai bertemu pada rubrik berikutnya. Saya selaku pembawa acara Suedisan beserta seluruh kerabat kerja, pemimpin umum Bapak Hasbi Al-Faus Lubis, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, dan penanggung jawab Bapak Jalaluddin, dan teknisi Jaim Jaki Sanjaya dan Maulidin Syah Rizky, mengucapkan terima kasih kepada pemirsa semua dan kepada Cik Jalidar. Semoga tetap sehat. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Jadi bisa bolak-balik ke Sabah, Sergei gitu. Tetap diberi kesehatan dan keselamatan. Barangkali ini saja, sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, yahobu, ahoy, oh di sana, salam pahaba, kulonun, tabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan disambi. Wah, ini ada buah manggis. Iya. Ini kopi, kopi asli Sumatera Utara. Sidikalang. Sidikalang. Bismillah.